Kita boleh jualan lagi nggak? Kita boleh jualan lagi nggak? Lah, ngapain izin? Kau jualan mah jualan aja, tapi jualannya benar kan gitu dijawabnya. Dari kemarin di sidang yang disebutin namanya Samira, Samira. Apa yang kau mau dari Samira, Say? Apa yang kau mau dari Samira itu? Samira tuh siapa sih? Anaknya Sarno ya? Anaknya Pak Sarno ya? Samira itu ya? Apa gimana? Sumpah, apalin dulu BAP-nya sayang sebelum maju ke persidangan. Ditanya Sarno siapa? Di belakang ada yang nyeletuk, nggak tahu, nggak tahu, baru nggak tahu. Nggak tahu, Sarno nggak tahu. Siapa Sarno? Nggak tahu. Aduh. Dagelan, emang bener-bener dagelan ya. Saya lupa. Saya nggak ingat, saya nggak tahu. Iya deh. Lu yang bikin laporan, lu yang lupa. Lu yang nggak ingat, lu yang nggak tahu. Lu yang bikin laporan, gue bingung sama lu. Gue bingung sama lu. Bingung gue sama lu, beneran. Udah belum nih? Udin nih, Udin. Mami softline warna apa? Yang ini grey. Grey abu-abunya itu yang Fuji, yang ini brown sayang. Cantik kan? Ambil guys, cantik banget. Ada bisa request minus juga sampai minus 5 loh. Sampai minus 5 dan lagi ada harga spesial. Ayo cepetan capcus diambil. Apa hasil apa, Say? Jangan dengerin. Mereka bilang keren bikin si NM gak ada pelangak-pelongoknya ya di situ ya. NM kemarin dia bisa tahu BAP-nya mereka berdua. Bayangin. Dia apal detil. Emang harus begitu. Lu mau tarung di persidangan. Lu bikin BAP mau berapa bulan yang lalu kek, itu lu harus ingat. Karena orang yang lu didakwa, belum divonis ya. Nggak bisa lu bilang terpidana, nggak bisa. Terdakwa. Jadi diduga aja, masih baru diduga, status masih belum tahu nih. Itu pasti akan membuktikan kalian salah laporannya. Begitu loh. Bahwa apa yang dituduhkan tidak benar. Ya, mana. Ini nih. Ini lipstick gue sayang nih. Tapi kalau pembuktiannya kayak begini ya, Say. Ya bisa jadi akhirnya kasusnya udah nggak relevan. Nih gue serius ya. Gue serius ngomong ya. Kalau kayak begini terus, ini kasus bisa jadi kayak dagelan gak relevan sama sekali. Hakim juga malu loh. Kenapa gue bilang malu? Ya karena gak cocok sama BAP-nya. Semua sih, gak cuma JPU-nya malu. Hakim sih, nanti pasti Pak Hakim akan memutuskan kan, melihat kan. Ini apa-apaan sih? Gue kok jadi hakimnya juga gue pulang ngadu sama bini gue. Bune, jebule bune, kata Pak Hakim. Jebule bune. Saya bune, kepala bapak bune. Pusing loh. Loh. Iki loh kasus apa tuh bune? Mana disaksiin banyak orang. Iya. Yang produknya dibilang treatment. Yang baper dibilang abu-abu, ya Allah. Kayak bocah-bocah. Makanya guys, tetap ya, saksikan ya. Tetap saksikan minggu depan. Nggak tahu lah berpihak atau enggak, tapi waktu yang aku datang dan aku lihat, ya, yang gue datang dan gue lihat, nggak ada berpihak, malah ditanya kok, kamu tahu nggak, saksi, apakah Anda tahu arti abu-abu? Tuh ditanya. Terus pengacara Niki, Bang Fahmi juga tanya. Tadi Anda mengatakan merasa kredibilitasnya, ya kan, sudah jatuh, begitu kan, kena mentalnya, sampai sakit lah apa segala, 4 hari sakit dirawat katanya begitu. Sekarang mau ditanyakan ini mengenai
Kenapa dengan abu-abu? Apa menurut Anda abu-abu itu? Langsung ngegas. Tanyakan sendiri yang di samping Anda yang mengatakan kepada saya abu-abu lah. Kamu yang ditanya. Kamu itu sebagai saksi di tengah-tengah situ tuh ya kamu yang ditanya. Kok balik nanya lagi ke terdakwa? Lah kan kamu yang ditanya. Gak bisa kayak gitu di pengadilan, Mbak Gak bisa kayak gitu. Jawabannya iya atau tidak. Ya udah tanya aja sama yang sebelah, maksudnya apa? Aduh. Kayak lagi berada di taman kanak-kanak. Aneh gitu loh. Aneh. Iya, muter-muter. Lu tahu arti abu-abu apa? Ya kan kalau menurut lo arti abu-abu itu apa? Karena bagi ada sebagian orang abu-abu itu warna bagus loh, say. Warna elegan untuk baju. Warna old money itu abu-abu. Lagi ngapain baper sih? Hakim juga bingung tuh kenapa ya dia kok nggak suka abu-abu katanya. Emang kenapa sama abu-abu? Ditanya sama hakimnya, kenapa menurut Anda? Iya juga ya. Kalau yang nggak paham itu kan abu-abu tuh kan warna ya. Abu-abu kan bagus ya, say. Tambahin kiloan dikit jadi kayak silver. Mobil pilih abu-abu, bener nggak? Gue aja pakai jas abu-abu kemarin yang 2 minggu yang lalu. Ini lu kenapa marah sih dibilang? Saya abu-abu kredibilitas saya. Udah makanya terlalu baperan. Ajarin ya, jangan baperan. Baperan lu nggak bakalan panjang. Udah gitu. Jangan baperan, beneran. Gue aja nggak baper. Gue langsung tahu, gue kontrol. Oh iya benar. Ini ada orangnya gue suruh minggir samping gue. Mbak, sudah saya bilang kan dari tadi ini untuk kursi keluarga. Ternyata ada satu keluarga Niki nyempil di belakang. Emang susah masuk itu. Kita selalu jagain di situ. Kalau emang itu di situ tadi kemarin itu ada siapa Dokter Okia siapa duduk ya duduk, kita pindahnya di belakang. Emang iya. Pokoknya barisan depan diselamatkan dulu untuk yang benar-benar support dan selalu membahas kasus. Bukan cuman datang pansos doang. Ya, tapi membahas kasusnya, mendetil sehingga diperhatikan oleh para media. Media aja nanya gue, Mamski gimana menurut Mamski kasus ini? Kenapa? Karena gue bisa jelaskan, jabarkan tentang kasusnya. Bukan tentang bagaimana gue ngepansos di sana. Tidak, gue menjabarkan kasusnya dari kedua belah pihak. Ya, reviewan gue tentang kasus Nikita Mirzani sangat detail. Dan sangat berbobot dari otak gue, dari mata gue, dari kesaksian gue di sana. Jadi gue bukan main-main ada di sana ya. Lipstiknya Mamski 60 dan 340 sayang. Loh. Gitu, say. Udah dapat. Gitu, say. Ambil ya, udah di spill atau langsung 1. Dia usahanya dari tahun 2013 kalau nggak salah. Dan kemarin itu menurut kesaksian di pengadilan adalah seorang dokter umum. Lalu sebagai dokter kecantikannya mulai dari kapan itu? Aku nggak ngerti deh. Kayaknya nggak disebut kemarin itu. Dapat dari mana dokter kecantikannya? Apakah mengambil sekolah full kedokteran untuk estetika? Atau mengambil kursus kilat atau apa? Sehingga bisa berpraktek dan menjadi pengusaha dan juga sekaligus dokter skincare. Nomor 60 dan 340 sayang untuk lipstiknya Mamski. Ambil langsung, dari tadi pagi udah dipakai sama Mamski dan sampai jam sekarang ini masih tetap nempel. Padahal udah dipakai makan, minum, segala macam tadi kan. Tapi lipstiknya nggak hilang, say. Bener. Udah ya. Udah, ada lagi. Siapa yang mau lagi nih? Mau lagi. Cepetan sayang. You guys. Ayo guys, cepet. Bener. Tadi Mamski makan lontong juga kan, Ma? Tetap nempel, say. Bagus banget. Ini dia bilang Sarno. Oh iya ya. Basah masih ngewak sana, ngewak sini, bilang dijebak. Ente ya, bilang dijebak. Yang ngajak ketemu siapa? Dek, lagi di mana? Oh ini ente. Ada
ada yang mau disampaikan, penting banget. Bisa ketemu nggak? Siapa yang ngajak ketemu? Mana ada yang mau dipakai ngajak ketemu? Oh, dia enggak, di sini nggak ngomong. Ketangkap. Di sini enggak, dia nggak ngomong nih di sini nih. Di mana nih yang dia ngomong? Bentar ya. Nanti prosesnya kita sama-sama ikuti dengan Bentar ya, gue mau cari. Bentar guys. 60 dan 340 sayang, nih chatnya aku udah pin ya. Dia Igoy. Dia tahu kan? Dia bilang dia nggak tahu loh. Aduh, Pak Hakim, bentar dulu. Mengenai Sam, ada yang menarik lagi nih. boosternya Glavidsha ya gitu. Sarno, kamu pakai Cistamin boosternya Glavidsha ya gitu. Kok dia tahu Sarno nih? Ini Sarno. Gladys gitu. Jadi kan di rumahnya tuh ya ada Cistamin booster punya Glavidsha. Tapi dia nggak mau review karena hasilnya semuanya bagus, nggak ada celah, nggak ada yang bisa dia otak-atik gitu kan, karena jarang tuh orang-orang yang punya Cistamin. Terus udah gitu dia nggak mau review kan. Terus kata kamu apa sayang? Kenapa nggak di-review aja? Ah, kenapa Terus ada nggak? dia Wanipiro. Wanipiro katanya. Nah, kita pikir itu pada saat itu tuh bercanda, dia bilang Wanipiro. Kenapa? Karena nggak mungkin nih seorang dokter begini. Nggak mungkin nih kalau misalkan dokter itu menjual profesinya hanya demi materi untuk malak-malakin ke teman sejawat. Lu ngaku-ngaku nggak kenal Sarno. Kemarin lu gue lihat ngaku-ngaku. Kayaknya kayak kamu tukang parkir, kamu malah tukang parkir lagi. Nggak mungkin kan? Nah, Logikanya kamu tukang parkir. Kamu malak tukang parkir lagi. Kok logikanya kayak gitu sih Logikanya tukang parkir, kamu malak. Itu namanya jenggut-jenggutan. Itu namanya ribut. Anak TK, tik. tapi ternyata itu tuh benar dan itu tuh serius. Terus udah gitu aku kan didatengin tuh sama sales produk, sales obat gitu loh. Didatengin ternyata kayaknya dia tuh kerja sama si Sarno. Tuh kan Sarno lagi. Apa dia kerja sama si Sarno? Itu Sarno lagi. 2 kali nyebut Sarno. Lu masa kemarin dibilang kenal nggak? Saksi pelapor. Apakah saksi mengenal orang yang bernama Sarno? Nggak kenal. Nggak kenal. Nggak kenal, Pak Hakim. Dia nyamperin ke aku, dia bilang, "Dok, mau nggak didamaikan? Si Sarno tidak akan mereview produk dokter yang jelek-jelek seperti teman-teman dokter yang lainnya, tapi dokter harus pindahin semua produknya dan harus produksi di tempat kita." Nah, ternyata si Sarno itu buat produknya di situ. Nah, jadi ini kayaknya ada apa nih namanya? Kolaborasi kejahatan ya untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Nah, Masa sih? seperti itu. Masa sih? Zahambali, welcome. Tuh guys, yang mau nanya langsung biar dibaca namanya. Oh. Kemarin bilang nggak kenal Sarno. Iya, ini ngomongin Sarno. Iya kan? Gimana sih? Iya. Sobatnya siapa? Nah, terus dia bilang kan, katanya si Mufid suaminya dokter Reza Gladys itu datang ke rumahnya pengen ngerubah hasil hasil lab yang udah dia posting. Bukan kayak gitu ceritanya. Jadi dia tuh nge-review produknya si Glavidsha yang Dermagloss, yang retinolnya Dermagloss.
Nah, terus retinolnya jadi hilang, jadi 3-0-0 gitu retinolnya. Padahal itu udah jelas ya, produksinya segala macamnya dia. Kita juga punya hasil lab yang Ya, Tinggal dibuktikan aja hasil lab lo ya, sama yang udah dicek barang-barangnya random ada banyak. kita cek benar. sama dia. Hasilnya tuh, kita tuh pokoknya isiin 3% retinol aktosom setara dengan 0,1% retinol. Nah, terus Tuh, lo hilang 0,1. kan? Terus ditanya, bukan didatengin hasil rubah hasil lab nih, kita bawa hasil labnya kok hasilnya beda. Boleh dong kayak gitu, karena kan memang kebenarannya begitu. Dia nggak terima, dia pokoknya mau posting yang udah sesuai yang dia buat, karena itu brief dari bosnya gitu. Jadi nge-review ya berdasarkan nominal ya, berdasarkan bayaran, dalih-dalih. Nggak bisa gue percaya sama lo, Say. Susah gue mau percaya sama lu. Lu kemarin ditanya bilangnya enggak, saksinya banyak. Ditanya kenal Sarno, jelas sampai berapa kali tuh hakim tanya, apakah Anda mengenal Sarno? Enggak. Aduh, bisa aja bebas mah. Kalau kayak begini mah bisa dibilang nggak relevan laporannya, sayang. Iya ya, nggak bisa percaya. Lu gimana dibilang nggak kenal Sarno? Gitu, sayang. Ya nggak bisa percaya lah. Sekarang lu berbohong nih ya. Udah bilang lu nggak kenal Sarno, tapi di viti-viti lu nyebut-nyebut nama Sarno. Coba siapa yang bisa percaya lagi? Kita jadi bertanya-tanya kenapa pada saat di depan Pak Hakim lu bilang lu nggak kenal, tapi banyak viti beredar lu sebut kata Sarno dan Sarno yang bertemu sama suami lu. Pertanggungjawabkan itu ya statementnya ya. Kita masyarakat mau tahu loh yang benar. Jangan main-mainin masyarakat kita, nggak mau kita. Ya kita pengen denger ya. Nggak tahu Sarno, iya tapi yang hari-hari yang diomongin Sarno mulu. Hari-hari yang diomongin Sarno, tapi ditanya depan Pak Hakim nggak kenal Sarno. Bagaimana sih? Nggak bisa itu. Orang itu kalau mau dipercaya omongannya A. Besok A, sampai lu selesai di dunia ini tetap A. Itu baru orang yang punya kredibilitas tinggi, bisa dipercaya. Lah kalau sebentar ngomong nggak tahu, nggak, tapi besok bilang Sarno, lah kan orang bingung jadinya. Nanti kamu ngomong apa aja kalau udah bohong sekali itu orang nggak percaya.